Shalom, selamat pagi. Shalom, selamat pagi. Apa kabar pagi ini? Luar biasa, puji Tuhan. Saudara-saudara, saya ingat satu perkataan dari almarhum Billy Graham. Billy Graham pernah mengatakan segala pergumulan hidup yang kita alami di dalam hidup kita adalah pintu masuk bagi kita untuk mengenal dan mengalami Allah lebih dalam lagi. Saya sangat percaya waktu saudara duduk di dalam ruangan ibadah ini, waktu saudara berkata baik, waktu saudara berkata luar biasa, how, fine, bukan berarti saudara tanpa kesulitan dan pergumulan di dalam hidup saudara. Mungkin pada saat ini ketika saudara berada di dalam ruangan ibadah ini, saudara sedang bergumul dengan hidup saudara, masalah di dalam rumah tangga, keluarga, usaha, pekerjaan. Tapi kalau kita masih bisa berkata baik, kita masih bisa berkata luar biasa. Karena saya percaya, kita belajar untuk melihat segala masalah, pergumulan di dalam hidup kita sebagai satu pintu masuk bagi kita untuk mengenal dan mengalami Allah di dalam hidup kita. Amin. Nama saya adalah Safred Pondete Dumola. Sekali lagi jangan ada yang menebak saya orang Itali. Karena saya bukan orang Itali, aslinya saya berasal dari Tentena. Pernah dengar? Kabupaten Poso. Lebih dengar lagi karena kerusuhannya, Sulawesi Tengah. Tapi siapa saya tidak penting. Saudara tidak perlu ingat saya. Saudara harus ingat Kristus yang akan saya beritakan kepada saudara pagi ini. Amin. Kita membuka satu bagian Alkitab, Ya, Ayub 23 ayat yang ke-10 sampai ayat 14. Kalau sudah mendapatkannya kita membaca bersama-sama hanya 4 ayat. Ayub 23 ayat 10 sampai 14. 1, 2, 3. Ya. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Kakiku tetap mengikuti jejaknya dan aku menuruti jalannya dan tidak menyimpang. Perintah dari bibirnya tidak kulanggar, dalam sanubariku kusimpan ucapan mulutnya. Tetapi ia tidak pernah berubah. Siapa yang dapat menghalangi dia? Apa yang dikehendakinya dilaksanakannya juga. Karena ia akan menyelesaikan apa yang ditetapkan atasku. Dan banyak lagi hal yang serupa itu dimaksudkannya. Saudara-saudara, tema kita pada hari ini adalah menghadapi pergumulan hidup. Menghadapi pergumulan hidup. Secara khusus pada hari ini kita akan belajar dari satu tokoh Alkitab yang bernama Ayub. Saudara-saudara, saya kira kita semua setuju, kita semua akan sepakat bahwa tidak ada seorang pun yang pernah hidup di muka bumi ini yang pernah mengalami penderitaan yang begitu berat mungkin di luar Tuhan Yesus selain Ayub. Saya percaya kita semua akan sepakat bahwa tidak ada seorang pun yang pernah hidup di bawah kolong langit ini yang pernah mengalami pergumulan hidup begitu berat di dalam hidupnya selain Ayub. Saudara-saudara, Alkitab memberitahukan kepada kita di dalam Ayub pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-13 sampai 17, Ayub harus kehilangan seluruh ternak miliknya di dalam sekejap mata. Artinya Ayub harus kehilangan seluruh penghidupannya di dalam sekejap. Tidak berhenti sampai di situ, Alkitab memberitahukan kepada kita di dalam Ayub pasalnya yang pertama ayat 18 sampai 19. Ayub kehilangan 10 anaknya di dalam waktu yang bersamaan. Saudara-saudara, ini tentu satu pukulan yang begitu berat bagi Ayub. Karena kalau kita membaca dalam Ayub pasal 1 ayat 4 dan 5, Alkitab dengan jelas menunjukkan kepada kita betapa Ayub itu sayang kepada anak-anaknya. Dan di dalam waktu yang bersamaan, anaknya harus mati karena bencana alam. Apakah cukup sampai di situ? Ternyata tidak. Alkitab memberitahukan kepada kita di dalam Ayub pasalnya yang kedua, ayat 7 sampai ayat yang ke-8, Ayub kehilangan kesehatannya. Seluruh badannya dari ujung kaki sampai ujung kepalanya dipenuhi oleh borok. Saudara, tidak berhenti sampai di situ. Alkitab kembali memberitahukan kepada kita dalam Ayub pasal 2 ayat 9 sampai 10.
Dalam tanda kutip, Ayub harus kehilangan istrinya yang terus mendesak dia untuk mengutuki Allahnya dan menyumpahi dirinya. Saudara, ini bukan satu hal yang sederhana. Ini sesuatu yang sangat berat bagi Ayub. Bagi kita yang pernah mengalami kesulitan, pergumulan, kita tahu apa artinya. Kehadiran orang-orang terdekat kita, apakah suami, istri, keluarga kita untuk menopang kita. Memberikan support kepada kita. Ayub tidak mendapatkan itu. Justru pada saat dia membutuhkan dukungan dari istrinya. Istrinya terus mendorong dia untuk mengutuki Allah. Bahkan menyumpahi dirinya. Apakah selesai sampai di sini? Ternyata tidak, saudara. Alkitab memberitahukan kepada kita. Di dalam Ayub pasal 4 sampai pasalnya yang ke-31. Ayub harus kehilangan teman-teman dekatnya. Yang terus menghakimi dan menuduh dia bahwa penderitaan yang dialaminya adalah akibat dari dosa Ayub di hadapan Allah. Saudara, kita bisa melihat satu pergumulan yang begitu kompleks yang dialami oleh Ayub. Satu pergumulan yang begitu lengkap yang diderita oleh Ayub. Ayub kehilangan seluruh harta bendanya. Ayub kehilangan keluarganya. Ayub kehilangan kesehatannya. Ayub kehilangan sahabat dekatnya. Saya hanya coba membayangkan. Kalau kita yang ada di posisi Ayub saat itu. Kita yang mengalami apa yang dialami oleh Ayub. Mungkin pada saat itu juga kita sudah mati berdiri. Atau setidaknya kita sudah gila. Oleh karena masalah yang bertubi-tubi dan pergumulan hidup yang begitu berat. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan. Alkitab memberitahukan kepada kita. Ayub bisa melewati segala pergumulan hidupnya. Bahkan kalau kita membaca di dalam Ayub pasal 42 ayat 7 sampai 17. Ayub menang atas segala pergumulan hidupnya. Bahkan Allah memulihkan dan memberkati hidup Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya yang dahulu. Sudah satu pertanyaan bagi kita. Mengapa Ayub dapat menghadapi bahkan menang atas pergumulan hidupnya yang begitu berat? Jawabannya adalah karena Ayub memiliki sikap yang benar di dalam menghadapi pergumulan hidupnya. Saudara-saudara mempelajari perjalanan hidup Ayub. Secara khusus bagaimana ia menghadapi pergumulan hidupnya. Ayub pasalnya yang ke-23 ayat 10 sampai 14 yang sudah kita baca tadi. Menolong kita untuk melihat bagaimana perspektif Ayub. Cara pandang Ayub yang komprehensif, yang menyeluruh. Bagaimana dia memahami pergumulan hidupnya. Di dalam kaitannya dengan Allah maupun dengan makna pergumulan itu sendiri bagi dirinya. Ayub memiliki sikap yang benar di dalam menghadapi pergumulan hidupnya. Kita juga harus memiliki sikap yang benar di dalam menghadapi, dalam menjalani segala pergumulan hidup yang kita alami. Oleh sebab itu pertanyaan yang lebih mendalam yang akan kita pikirkan bersama-sama pada pagi hari ini. Bagaimana seharusnya bagaimana seharusnya sikap kita di dalam menghadapi pergumulan hidup. Bagaimana seharusnya sikap yang benar di dalam kita menghadapi pergumulan hidup kita. Hari ini saya akan mengajak kita semua kembali kepada kebenaran kitab suci. Di dalam terang Allah Roh Kudus, kita akan sama-sama mencoba menyelidiki, mencari, menemukan beberapa jawaban, beberapa prinsip yang diberikan oleh firman Tuhan. Secara khusus dalam Ayub pasal 23 ayat 10 sampai ayat 14 yang sudah kita baca tadi. Yang bisa menolong kita untuk menemukan beberapa prinsip yang harus kita miliki di dalam kita menghadapi pergumulan di dalam hidup kita. Yang pertama, kita harus melihat
Segala pergumulan hidup yang kita alami sebagai ujian iman yang diizinkan oleh Allah untuk memurnikan hidup kita. Saudara, prinsip ini yang dibicarakan oleh Alkitab di dalam ayat yang ke-10. Alkitab berkata dalam ayat 10, karena ia tahu jalan hidupku. Seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Di dalam terjemahan lain ayat ini diterjemahkan karena ia tahu jalan hidupku. Seandainya ia sudah atau telah selesai menguji aku, maka aku akan timbul seperti emas. Saudara, dari konstruksi ayat ini, dari bangunan ayat ini, kita bisa melihat bahwa Ayub sangat mengerti bahwa pergumulan hidup yang sedang dihadapinya adalah ujian dari Allah untuk memurnikan dan memuliakan hidupnya. Dan hal ini adalah hal yang sangat menarik untuk kita pikirkan. Karena kalau kita membaca secara lengkap kisah Ayub, melihat penderitaan pergumulan yang dialami oleh Ayub di dalam pasal 1 dan pasal 2. Penderitaan pergumulan yang dialami oleh Ayub itu adalah inisiatif iblis untuk mencoba dan menghancurkan Ayub. Tetapi Ayub bisa melihat sebaliknya. Ayub justru melihat apa yang dialaminya, pergumulan yang sedang ada di dalam hidupnya sebagai sesuatu yang diizinkan oleh Allah untuk memurnikan imannya supaya hidupnya semakin murni dan mulia di hadapan Allah. Saudara-saudara, ujian dan pencobaan itu adalah dua hal yang berbeda. Saya ulangi. Ujian dan pencobaan adalah dua hal yang berbeda. Walaupun kata yang digunakan di dalam Alkitab itu adalah kata yang sama dan dipakai di dalam peristiwa yang sama, tetapi maknanya berbeda. Ujian yang diterjemahkan sebagai trial dan pencobaan yang diterjemahkan sebagai temptation setidaknya memiliki 3 perbedaan. Perbedaan yang pertama adalah asalnya. Ujian berasal dari Allah dan pencobaan pasti berasal dari iblis. Karena kalau kita membaca dalam Yakobus pasal 1 ayat yang ke-13 dengan jelas Alkitab mengatakan bahwa Allah tidak pernah mencobai siapapun. Jadi asalnya ujian dari Allah, pencobaan dari iblis. Perbedaan yang kedua adalah sifatnya. Ujian itu bersifat baik, sedangkan pencobaan itu bersifat jahat. Dan perbedaan yang ketiga adalah tujuannya. Ujian itu bersifat membangun, konstruktif, untuk membangun hidup orang percaya. Sebaliknya pencobaan itu adalah destruktif, untuk menghancurkan hidup kita. Dan di dalam kasus Ayub, pencobaan itu datangnya dari iblis. Tujuannya adalah untuk menghancurkan hidup Ayub. Tetapi Allah intervensi di dalamnya. Allah memakai peristiwa itu untuk menguji Ayub. Supaya hidup Ayub semakin murni dan mulia di hadapan Allah. Dan hal ini yang disadari dan ditangkap dengan mata iman oleh Ayub. Sehingga di dalam Ayub pasal yang ke-23, ayat yang ke-10 yang sudah kita baca tadi, dengan berani Ayub berkata, karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia sudah selesai menguji aku, maka aku akan timbul seperti emas. Kan sia-sia. Puji Tuhan. Satu cara pandang yang berbeda terhadap pergumulan hidup. Saudara-saudara, kita tahu bagaimana proses pemurnian emas sehingga menjadi emas yang murni. Emas itu harus dibakar di dalam suhu tertentu ribuan derajat. Sampai semua kotoran dan kandungan lain yang ada di dalamnya, semuanya habis terbakar dan dipisahkan dari emas itu. Dan akhirnya yang tersisa, tinggallah emas yang murni. Demikian juga di dalam hidup kita sebagai orang percaya. Seringkali Allah mengizinkan kesulitan, masalah terjadi di dalam hidup kita.
Allah mengizinkan pergumulan itu terjadi dalam hidup kita. Untuk memproses, untuk memurnikan hidup kita. Sehingga hidup kita semakin murni dan mulia di hadapan Allah. Saudara-saudara, kebenaran ini juga yang dibicarakan oleh Rasul Petrus kepada orang-orang Kristen di perantauan ketika itu yang menjadi penerima suratnya. Di dalam penderitaan yang mereka alami, di dalam aniaya, pergumulan hidup yang mereka alami oleh karena iman mereka kepada Kristus. Dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 7 Alkitab berkata, maksud semuanya itu. Apa yang dimaksud dengan semuanya itu? Penderitaan, pergumulan yang dialami oleh orang percaya. Ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana. Yang diuji kemurniannya dengan api. Sehingga kamu memperoleh puji-pujian, kemuliaan dan kehormatan. Pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Jadi Alkitab memberitahukan kepada kita. Masalah pergumulan yang kita alami dalam hidup kita. Diizinkan oleh Allah. Untuk memurnikan hidup kita. Supaya semakin murni seperti emas. Untuk menjadikan hidup kita semakin mulia di hadapan Allah. Saudara-saudara, pergumulan hidup yang diizinkan oleh Allah terjadi dalam hidup kita. Tidak akan pernah menghancurkan iman kita. Sebaliknya hanya menunjukkan bagaimana kualitas iman kita di hadapan Allah. Pergumulan yang diizinkan oleh Allah terjadi dalam hidup kita tidak akan pernah menghancurkan iman kita. Tapi sebaliknya akan memurnikan. Pergumulan hidup yang diizinkan oleh Allah terjadi dalam hidup kita. Tidak akan pernah menghancurkan hidup kita. Tapi sebaliknya. Untuk membangun dan memuliakan hidup kita. Oleh sebab itu. Kita harus melihat segala pergumulan hidup yang kita alami. Sebagai satu ujian iman yang diizinkan Allah. Untuk memurnikan hidup kita. Saudara-saudara, kemuliaan hidup hanya bisa kita dapatkan melalui ujian hidup. Tanpa ujian hidup, kita tidak pernah akan naik kelas di dalam hidup kita. Karena itu saya suka satu diktum, satu pernyataan. Yang saya pikir juga ini satu wahyu umum. Dari seorang filosof yang bernama Sokrates. Sokrates pernah berkata, hidup yang tidak diuji adalah hidup yang tidak layak untuk dihidupi. Orang yang tidak berani susah, orang yang tidak berani menderita, orang yang tidak berani menghadapi pergumulan. Itu adalah hidup yang tidak layak untuk dihidupi. Waktu SD saya punya seorang teman baik. Teman ini setiap hari datang ke gereja, ke sekolah. Rajin datang ke sekolah, tidak pernah bolos, rajin belajar. Tapi setiap kali ulangan, setiap kali ujian, mukanya nggak pernah kelihatan. Kenapa? Karena bagi dia, ujian itu ulangan itu memberatkan dia, membebani dia, masalah bagi dia, menyusahkan diri. Karena itu tidak heran kalau saya SD-nya 6 tahun, dia SD-nya 12 tahun. Coba kalau dia melihat dari sudut pandang yang berbeda. Bahwa ujian itu harus dia ikuti untuk membuat dia semakin naik kelas. Untuk membuat hidupnya semakin baik. Dia pasti dengan sukacita akan mengikuti ujian itu dengan tidak bersungut-sungut. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Apakah pergumulan hidup kita hari ini? Mungkin hari ini ketika kita sedang duduk di dalam ruangan ibadah ini. Kita benar-benar sedang bergumul dengan hidup kita. Masalah di dalam rumah tangga. Masalah di dalam keluarga kita. Apakah itu relasi suami, istri, orang tua, anak mertua, menantu, saudara, bersaudara yang tidak baik. Yang tidak harmonis. Atau mungkin hari ini kita sedang bergumul, bersusah hati. Oleh karena pekerjaan kita, oleh karena usaha kita yang sedang sulit. Di tengah-tengah kondisi ekonomi negara ini yang sedang sulit.
Saya sedang menangani seorang jemaat yang benar-benar sedang bergumul dengan usahanya, dengan pekerjaannya. Secara khusus mulai tanggal 1 Januari yang lalu sampai hari ini. Dia adalah seorang pebisnis, dia mengambil barang-barangnya dari Tiongkok. Ketika wabah virus corona itu mulai terjadi akhir tahun yang lalu sampai hari ini. Dia tidak bisa melakukan apa-apa, dia tidak bisa ambil barang dari Tiongkok. Dia tidak bisa berjualan. Dan itu benar-benar satu pergumulan yang begitu berat bagi saudara ini dan keluarganya. Karena penghidupannya ada di situ. Mungkin kita juga mengalami hal yang sama. Mungkin pada saat ini kita sedang bergumul akan hadirnya seorang anak, seorang keturunan di dalam pernikahan kita. Mungkin hari ini kita sedang bergumul mencari pekerjaan. Mungkin kita sedang bergumul mencari pasangan hidup. Mungkin kita sedang bergumul dengan kondisi kesehatan kita atau orang-orang yang kita kasih yang benar-benar sangat mengkhawatirkan bagi kita hari ini. Jika kita melihat semua pergumulan itu sebagai ujian iman yang diizinkan Allah untuk semakin memurnikan hidup kita, maka kita akan menghadapinya dengan sukacita dan tanpa bersungut-sungut. Kita tidak akan mudah menyalahkan keadaan. Kita tidak akan mudah menyalahkan orang lain, apalagi mudah menyalahkan Allah.